video kali ini kita akan membuat rumah sederhana satu lantai, di mana rumah ini adalah bekas project saya bersama teman kuliah saya. Dan kali ini kita akan membuat atau belajar membuat rumah satu lantai menggunakan referensi dari gambar tersebut. Nah, kita langsung buat saja. Kita klik new di models, kemudian kita sesuaikan template berdasarkan keinginan kita. Nah, di sini ada template default, ada imperial, ada metric. Biasakan selalu pakai metric atau kostum. Nah, misalnya kita ingin menggunakan template yang lain, itu kita bisa browse di tempatnya, itu ada di templates dari folder bawaan dari Revit, itu Revit 26, kemudian di template. Nah, di sini masuk ke English. Nah, biasa untuk teman-teman yang ingin install Revit itu biasa ada terbagi antara arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal. Tapi di beberapa kasus seperti saya ini ada memang beberapa masalah yang ditemukan itu tidak ada template tersebut. Jadi templatenya itu seperti yang ada di layar ini, ada komersial, ada struktural analisis, tidak ada nama template yang spesifik ke disiplin kayak arsitektural, struktural, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian itu memiliki masalah yang sama, itu rekan-rekan bisa memakai default metric. Nah, ini sama saja sebenarnya dengan arsitektural. Terus kita open, atau saya itu sudah menggantinya kayak ini, jadi sama saja ini dua ini. Jadi kalau saya pakai arsitektural ini, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini akan masuk ke tampilan awal. Bagi teman-teman yang baru pasti akan agak bingung dengan tampilan ini, tapi kita sudah disediakan untuk 3 level. Pertama level site, kedua level 1 dan level 2. Untuk melihat level kita bisa masuk ke sound atau tampak depan bangunan. Nah, ini ada level default, level 1 dan level 2. Untuk level site ini sepertinya level 1 tapi di duplicate, jadi kita coba hapus saja level site. Nah, masuk ke tampak sound, kita lihat ada 2 level. Kita coba untuk copy saja ke bawah 1 level lagi untuk reference dari fondasi, karena di penggambaran kali ini kita itu akan mulai dari struktur fondasi. Langsung di copy saja level ini, klik di level, masuk ke copy atau klik CO di keyboard, terus tarik ke bawah, masukkan saja misal angka 30 cm sebagai acuan awal. Ini masih satuannya masih mili. Kita ubah satuan, kita masuk di manage, terus di sini ada project unit, kita ubah lengthnya jadi satuan cm. Oke, terus kita CO lagi 30 cm sebagai patokan awal. Nah, terus kita klik level 3 ini, kita ubah namanya saja top fondasi. Oke, ketika ini terasa lebih besar, ubah saja ini skalanya jadi 120 atau sesuaikan saja 150 supaya bisa kelihatan. Nah, di sini ada perbedaan antara level 1, 2 dan level top fondasi, di mana level top fondasi itu dia masih warna hitam. Ini berarti bahwasanya level dari top fondasi ini belum masuk ke dalam floor plan atau rencana lantai. Nah, kita masuk ke view, terus kita lihat di sini ada plan view, kita masuk ke floor plan. Nah, di sini ada sudah tersedia top fondasi yang baru kita buat tadi. Kita klik, kita sesuaikan, masuk tetap di floor plan, lalu klik OK. Nah, dia sudah masuk top fondasi di sini. Jadi ini level di bawah dari level 1. Ketika kita lihat di tampak depan, nah itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke level dari top fondasi.
Setelah itu kita buka file referensi kita, dimana file ini adalah seperti yang saya bilang di awal tadi, adalah gambar project saya sebelumnya bersama teman saya, dan ini kita akan gunakan. Nah, kita akan ambil referensi dari gambar pondasi ini, rencana pondasi. Nah, ini link akan saya sertakan di deskripsi, berisi dengan gambar ini, gambar DWG dari file ini. Nanti kalian bisa akses di link deskripsi. Kita akan menggunakan link cat dari fitur Revit. Nah, kita blok dulu gambar dari rencana pondasi, kita Ctrl C, terus kita buat new draw dari AutoCAD, kita ubah unitnya dulu jadi cm, terus kita Ctrl V, sesuaikan di garis singgung X dan Y. Setelah ini kita Ctrl save saja. Misal kita masukkan di sini rencana pondasi namanya ya, save. Nah, selanjutnya kita masuk ke Revit, terus kita masuk ke insert. Nah, di sini ada link cat, kita klik link cat, cari file tempat kita menyimpan rencana pondasi tadi. Masuk di sini. Nah, di sini ada rencana pondasi. Ini kita delete saja dulu. Nah, ini masuk ke rencana pondasi. Kita sesuaikan, preserve, di sini layer visible, project unit kita auto detect saja dulu. Kemudian origin positioning ini kita pakai origin to center, auto center to center. Open, kita menunggu. Nah, di sini sudah masuk untuk rencana pondasi. Terus kita klik DI, kita coba sesuaikan ukuran. Nah, ini sudah sesuai untuk ukurannya, unit juga sudah cm. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan buat rencana pondasi ini agar menjadi half tone atau agak transparan. Kita klik VV di keyboard atau VG, visibility graphic, masuk ke imported kategori. Di sini ada rencana pondasi, kita checklist half tone nya, apply, terus oke. Nah, dia jadi agak transparan nih. Nah, langkah selanjutnya kita buat grid. Ketika kita menggambar di Revit, awalnya itu kita harus buat level, kemudian langkah selanjutnya kita buat grid. Kita masuk ke sini, arsitektur, terus masuk ke grid, atau bisa juga di struktur ada grid, atau klik GR di keyboard. Nah, di sini kita pilih 6,5 mm bubble. Nah, kita tarik saja garis dari sini ke sana seperti ini, terus kita sesuaikan. Di sini masih sangat besar, jadi kita akan edit terlebih dahulu. Misalnya cara mengedit ini, kita klik grid, kita edit type di sini. Kita lihat di sini namanya simbol itu mgrid circle, kita Ctrl C saja. Terus kita masuk, kita exit dulu, kita masuk di sini pencarian di project browser, Ctrl V. Nah, di sini ada dua nama yang sama, ini family, ini ada type nya. Kita klik kanan di type, terus kita type properties, kita ubah radius misal jadi 0,4. Nah, dia akan mengecil. Kita coba menjadi 0, type properties kita ubah coba jadi 0,3. Apply, oke. Nah, di sini teksnya itu masih memiliki latar belakang, jadi kita coba ubah lagi, kita edit type di sini. Untuk backgroundnya itu belum kelihatan di sini, kita
itu kita klik 2 kali, atau kita edit di sini di mgrade level tadi kan di bawah ini. Kita coba edit di sini, edit. Nah di sini kita klik teksnya, terus kita edit type. Nah di sini di background dari opaque hue diubah menjadi transparan, terus apply, oke, close and load into project. Oke, kita save sebagai family baru. Kita save saja di desktop, di download saja, download. Nah save di sini, save. Nah di sini ada opsi family already exists, jadi family-nya sudah ada. Jadi kita pilih override the existing version. Jadi versi yang existing itu ditimpa sama versi yang baru kita edit tadi. Nah dia hilang, jadi hilang. Nah kalau misal dirasa masih kekecilan, kebesaran, kita ubah lagi saja. Misal jadi 0,2. Oke. Terlalu kecil, 1,5 ya, 0,225 saja. Apply, oke. Nah selanjutnya kita di sini misal kita ingin kedua sisi ini ada, kedua sisi dari grid ada numbernya. Jadi kita masuk ke edit type, di sini kita klik gridnya, edit type. Nah di sini kita checklist plan view symbol, apply dan oke. Nah di sini sudah muncul 2. Selanjutnya kita copy saja CO, atau masuk ke modify, klik masuk ke sini, copy, klik garis reference awal, terus tarik ke bawah. Nah di sini Revit itu akan langsung otomatis. Jadi grid awal itu menentukan angka-angka dari grid selanjutnya. Kita CO lagi, copy ke bawah, copy ke bawah, copy lagi ke bawah sampai seluruhnya seperti ini. Nah misal dirasa angka terlalu besar, kita coba edit lagi di atas ini, masuk ke edit, ubah teksnya ini, edit type, text font ubah jadi 3 misalnya, apply, close and load to project, yes, override existing version. Nah sudah mengecil dan saya rasa sudah mantap. Untuk grid selanjutnya itu adalah grid vertikal. Kita coba buat lagi, masuk ke tab arsitektur, masuk ke grid, garis lagi dari sini ke bawah. Nah klik lagi di sini, kita harus ubah dulu menjadi angka, abjad atau huruf. Kita ubah dulu di sini jadi A, terus kita CO lagi ke samping, CO sesuai titik dari garis referensi kita. Oke, kita ubah lagi skalanya jadi 150 lah. Oke, mantap. Nah sudah terbentuk. Selanjutnya itu kita akan memasukkan fondasi ya. Kita coba lihat dari gambar, masuk kita VV, kita uncheck halftone nya, kita masuk ke rencana fondasi. Nah rencana fondasi di sini itu di sisi terluar dari rencana itu dia menggunakan fondasi setengah. Nah makanya di video sebelumnya itu saya membuat 2 jenis fondasi menurut setengah dan fondasi menurut full, dan itu akan kita gunakan keduanya di dalam video kali ini. Nah kita masuk ke menu arsitektur, kita masuk ke menu insert, masuk ke load family. Nah kita buka file tempat kita menyimpan, atau file tempat kamu menyimpan
pondasi menurut setengah yang kita buat di video sebelumnya. Itu masuk di desktop, data divisi, data D di Revit, jadi konten YouTube. Nah ini pondasi menerus. Nah ini ada file backup. Nah ini pondasi menurut setengah. Kita open atau kita load keduanya. Kita klik keduanya terus kita open. Oke. Nah dia itu ada di family beam. Jadi masuk ke structure, terus masuk ke beam. Nah di sini ada dua jenis pondasi menurus setengah dan pondasi menurus. Selanjutnya kita coba lihat ukuran dari pondasi. Ukuran pondasi itu ada di detail. Nah ini dia ukuran dari pondasi. Lebar atas itu 25, lebar bawah itu 60. Oke, kita coba masuk ke Revit, terus kita coba gambar. Masuk, kita halftone kan dulu untuk referensi kita. Nah sebelum kita menggambar, di awal video di pembuatan pondasi menurut setengah itu reference line atau reference garis tengah itu ada di luar, sisi terluar bagian kiri dari slope. Jadi kita harus menggambar di daerah sini, bukan di daerah slope, bukan di daerah grid, bukan di center line, tapi di eksterior di sini. Nah di Revit ketika kita mulai menggambar di media yang tidak ada grid itu seperti ini. Misal, nah di sini ada warning, none of the created element are visible in the floor plan. Artinya pondasi sudah dibuat tapi dia tidak kelihatan di floor plan kita. Kita masuk ke di sini di properties, ada di bagian view range. Nah di sini kita edit. Nah di sini bottom kita ubah jadi -70 karena bottom ini kalau diistilahkan potongan terbawah dari floor plan kita, dia minus ke berapa. Nah, dia sudah jadi nih -70. Nah ini terbalik ya, kita gambar tadi dari direksi garis ke sini ke sana, tapi kita akan ubah. Kita delete dulu, masuk lagi beam, kita gambar dari sini ke sana. Nah dia sudah tergambar. Kita coba cek di 3D view, masuk ke view, terus 3D default. Nah dia ini sudah ada, dia berada di bawah. Nah ini adalah reference dari pondasi, gambar referensi dari pondasi kita. Nah, di sini kita akan adjust dulu untuk dimensi dari pondasi. Kita ubah sesuai dengan ini. Lebar atas itu jadi 25. Nah di sini kita akan lihat kegunaan dari parameter. Kita klik edit type, lebar atas, nah ini jadi 25. Kita klik apply, nah dia akan berubah. Kemudian lebar bawah, kita lihat lagi di cat, lebar bawah itu 60. Lebar bawah pondasi, nah ini dia 60. Apply, nah dia akan memanjang. Terus untuk pasir uruk dan unstamping yaitu 90, 60 tambah 30, 90. Kita masuk lagi di sini, lebar bawah ini dia kasih masuk angka 90, apply. Nah dia akan seperti ini. Oke, nah dia sudah sesuai dengan gambar. Nah selanjutnya kita kembali ke top pondasi, terus kita buat lagi yang ini. Kita klik kanan, create similar, masuk lagi ke garis sini, kita tarik saja ke ujung sini. Nah
Dia di sini akan ada muncul peringatan can keep element join. Kita unjoin. Kita akan create similar lagi, create similar. Kita tarik lagi garis dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terbalik. Create similar, tarik garis dari sini ke sini, unjoin elemen. Kita cek lagi di 3D. Nah, kita ubah coba tampilannya jadi realistik. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk lagi ke top fondasi, klik kanan lagi di sini, create similar, kita tarik lagi dari sini ke atas, join elemen. Selanjutnya create similar lagi, ini ke sini, similar dari sini ke sini. Oke, join, create similar. Lakukan hal yang serupa sampai semua itu sudah tergambar. Atau bisa kita create similar, chain aktifkan ke sini, tarik ke sini. Similar, tarik ke sana. Join elemen. Create similar, selanjutnya buat terus create similar, atau ini bisa ditarik saja ke arah sana. Nah, setelah itu kita lihat di tampilan 3D. Nah, di sini kita mendapat satu problem, di mana di setiap ujung dari pondasi itu dia tidak menyatu di sisi lain. Kalau yang ini dia menyatu, tapi dia tidak terlihat menyatu, tapi tidak nyatu. Tapi di sisi lain dia itu tidak menyatu seperti ini. Nah, di channel lain itu saya juga pernah belajar dari channel lain, dia itu sama, kasusnya itu tidak menyatu juga seperti ini. Nah, di sini kita akan coba handle masalah ini. Kita akan sedikit kostum untuk family dari pondasi ini. Nah, di mana letak kesalahannya itu kita coba selesaikan. Kita double klik dulu untuk pondasi ini. Kita double klik, terus kita masuk ke family dari pondasi yang telah kita buat. Kita masuk ke tampak kiri. Nah, letak masalah di sini, kenapa pada saat di proses menggambar itu pondasinya tidak menyatu, adalah
letak dari reference plane ini. Nah, jadi untuk family beam, reference plane ini harus terletak di tengah. Jadi kita akan menggeser sedikit fondasi ini, seluruh ini, supaya dia titik tengah dari top atas fondasi ini berada di tengah dari reference plane yang ini. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Nah, kita coba hapus dulu untuk lebar atas fondasi, hapus, kemudian lebar bawah hapus, dan juga lebar atas unstamping dan pasir uruk kita hapus dulu. Kemudian kita buat reference plane lagi di sini, terus oke. Kemudian kita buat dimensi di sini, terus kita EQ. Nah, dia sudah di jarak yang sama. Selanjutnya kita buat lagi dimensi di atas seperti ini, dan kita masukkan di sini lebar atas fondasi. Nah, selanjutnya kita double klik di shape yang di atas untuk pasang fondasi, kita drag, kita sampaikan ke sini, atau kita delete, kita buat garis baru, tarik, terus kita trim ini, garis ini ke sini, garis ini ke sini. Oke, remove constraint. Nah, terus kita klik fondasinya, terus kita tarik, kita masukkan lagi, kita lock, Nah, ketika kita mengubahnya di sini, misalnya jadi 50, nah dia berubah, kita ubah lagi jadi 25. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk penyesuaian, penyesuaian terhadap masalah. Kenapa saya tidak sengaja membuat ini salah? Supaya kalian bisa lihat di metode, di proses penggambaran itu, dia akan dapat masalah seperti ini. Dan masalah-masalah yang seperti inilah yang buat kita sebenarnya lebih cepat berkembang. Bukan tentang seberapa lama kita belajar, tapi seberapa dalam kita belajar. Terus masuk lagi ke family tadi. Nah, ini juga kita tarik, kita remove constraint, terus kita tarik lagi ini ke sini, kita checklist. Nah, ini kita adjust lagi, terus kita lock lagi ke reference plane yang ini, begitu juga yang ini, kita lock lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi parameter untuk lebar atas. Nah, di sini kita masukkan dimensi DI, masuk lagi kan parameternya lebar bawah pondasi, karena ini dan ini itu lebar bawahnya ini. Terus masukkan lagi dimensi untuk lebar unstamping dan juga pasir uruk, lebar unstamping dan pasir uruk. Nah, setelah seperti ini, itu belum selesai, kita akan kunci lagi pada 3D default. Di tampilan 3D itu untuk pasangan unstamping, nah ini sudah terkunci di titik luar. Nah, ini dia belum terkunci, jadi kita akan lock lagi di sisi sebelahnya juga. Nah, dia tidak terkunci, lock lagi di sini. Yang di bawah sudah terkunci, yang di atas sudah terkunci, yang di kiri oke, sudah terkunci. Terus kita close, kita load into project and close, yes. Nah, di sini terlihat perubahannya. Ketika kita sudah mengubah, nah dia akan nyambung semua seperti gambar ini. Nyambung seperti ini, jadi sudah jadi satu kesatuan, tidak terpisah seperti tadi. Kita masuk ke top fondasi. Nah, ini ada pergeseran reference plane dari tempat kita menggambar tadi, jadi kita akan lakukan penyesuaian. Kita coba hapus saja dulu semua, kita klik kanan, select all instance invisible view, terus kita delete saja. Kita mulai gambar ulang, masuk ke struktur, beam,
Kemudian ini dia pondasi menurut setengah. Kita sekarang menggambar dari top sini. Kalau kita gambar dari top masuk ke beam, kita coba gambar dari sini, dari grid ya, as grid, tapi kayaknya ada sedikit pergeseran. Nah, dia kurang sesuai nih, jadi kita harus geser. Coba kita ukur berapa sentimeter ke dalam, dari sini ke sini 5 cm. Nah, jadi caranya kita buat reference plane atau reference line 5 cm ke dalam dari grid. Nah, kita masuk ke arsitektur, terus pilih di sini ada reference plane, terus kita masukkan offset ini jadi 5 cm, terus kita ubah di ini pick line, metode gambar jadi pick line. Nah, di sini kita klik grid yang ini sesuai dari referensi pondasi menurut setengahnya. Kita klik saja seperti ini. Di sini ke dalam, di sini keluar, sini keluar, ke dalam, ini juga ke dalam, di sini juga ke dalam, di sini juga ke dalam, ini juga. Lakukan sampai semua sudah ada reference plane-nya. Jadi patokan kita menggambar itu ada di situ. Nah, di sini masuk ke dalam. Nah, ketika dirasa sudah, kita coba gambar ulang. Masuk ke struktur, beam, pondasi menurut setengah, kita gambar dari sini. Kita tarik garis dari sini, tarik ke belakang. Nah, tarik lagi ke atas. Terus tarik ke sini, tarik lagi ke sini, tarik ke sini, tarik lagi ke dalam, sini lagi, sini, tarik lagi ke sini. Sesuaikan dengan reference planning kita buat. Nah, for your information, dulu saya juga seperti ini. Banyak tutorial di YouTube yang menjelaskan terkait pondasi menurut setengah, tapi ketika di metode penggambaran itu agak sulit untuk kita menyesuaikan. Kadang ada kesalahan dan kita bingung bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kebetulan saya bisa solve masalahnya dan saya share di channel YouTube ini. Kita coba gambar untuk sini dan tarik ke atas sini. Kita tarik sedikit. Oke, kita lihat ke 3D. Nah, sudah seperti ini. Nah, dia sudah menyatu semua itu untuk pondasi menurut setengahnya, tapi di sini ada sedikit masalah ini. Dia tidak mau menyatu di sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pondasi menurut setengahnya. Selanjutnya kita masuk ke pondasi menerus yang full. Oke, kita masuk lagi ke pondasi. Kita coba hapus reference plane-nya. Kita klik, kita select similar, select all invisible view, kita delete. Oke. Nah, untuk pondasi menerus yang full itu kita gambar sesuai dari
grid ya, referensinya dari grid, tidak seperti untuk pondasi menurut setengah ini. Oke, kita masuk ke arsitektur lagi, masuk ke beam. Di sini kita ubah lagi jadi pondasi menerus yang ini. Terus kita coba tarik dari grid yang ini, tarik ke bawah. Oke, kita lihat di 3D. Nah, dia sudah menjadi seperti ini. Nah, kita adjust lagi untuk ukuran dari ini. Masuk klik family, masuk edit type. Lebar bawah itu kita sesuaikan. Lebar atas pondasi jadi 25, lebar bawah 60. Tingginya itu kita belum adjust tingginya. Kita lihat dulu di reference tadi. Tingginya itu dia di 60. Kita masuk ke Revit, klik pondasi yang setengah, edit type, tinggi pondasi ini dia 60, apply, element, apply. Nah, ini juga kita ubah untuk yang full, edit type, masuk ke tinggi pasangan batu itu 60 cm. Nah, dia sudah join seperti ini. Oke, sudah rapi. Masuk lagi top pondasi, kita klik pondasi menerus yang full, kita create similar, lanjutkan lagi seperti tadi. Terus klik lagi, lanjut gambar lagi, sesuaikan dengan reference level atau mungkin jenis, atau mungkin teman-teman mempunyai dana referensi sendiri, bisa disesuaikan saja. Sini ini top nyambung ke sini, terus yang ini juga nyambung ke sini, dari sini nyambung ke sini. Nah, ini ada dari grid yang ini nyambung ke sini. Kita adjust saja, tarik ke depan sampai ke sini, similar lagi. Pokoknya yang ini dia di grid, referensi itu ada di grid. Tarik ke atas, ini tarik ke ujung sini. Selanjutnya ini klik lagi, sambungkan ke sini, join saja lagi. Nah, kita sudah menggambar. Kita lihat di tampilan 3D ya, seperti ini, rapi dan presisi. Nah, kita sudah mendapat gambar 2 dimensi dan juga gambar 3 dimensi di waktu yang bersamaan. Kita coba hapus saja untuk reference pondasi. Kita klik ini, kita klik import CAD-nya. Di sini ada tulisan rencana pondasi. Kita delete saja langsung. Nah, jadi seperti ini. Kita masuk ke detail level, ubah jadi fine. Nah, udah rapi seperti ini. Kita ubah, coba jadi tampilan realistik, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita ubah skala jadi 1/100, nah dia akan besar. Kalau kita ubah jadi 10, dia akan lebih mengecil lagi. Kita gunakan saja 150. Nah, jadi untuk fondasi menerus setengah dan fondasi menerus full itu sudah digambar dengan sangat baik seperti ini. Nah, mungkin video kali ini sekian.
Selanjutnya kita akan menggambar untuk slope di level 1. Nah, di sini kita akan gambar slope. Karena ketika kita lihat di source atau tampak depan, kita sudah menyediakan space untuk level 1 itu slope ke bawah. Kenapa dipisah antara slope dan juga pondasi? Karena itu tadi, ketika ditambah pembesian nanti shape-nya akan lebarnya akan mengikut dari shape di bawah, mengikut shape dari pondasi. Makanya kita harus pisah, dan juga levelnya itu harus dipisah. Kenapa saya tidak buat di level yang sama antara pondasi Minerus dan juga slope? Karena itu tadi, ini adalah satu jenis family yang sama, yaitu family beam, structural beam. Nah, slope itu masuk di structural beam. Jadi ketika kita gambar satu family di level yang sama, itu akan terjadi clash atau sambungannya itu tidak maksimal. Jadi kita akan pisah seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Kita akan berjumpa di video selanjutnya.